Dad's ever up against giant cornbag alien. Be with you. Ellie, that woman is Steve. Could you do? Why are you here? Halo, apa kabar? Si Box pemilih langsung pada alur cerita Superman kita Ellie, Liston sedang memandangi Leontin yang saat ini dipegangnya. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk segera menyiapkan teh karena sebentar lagi akan kedatangan seorang tamu. Pagi itu Louis sedang menyiapkan muffin pisang sebagai bekal untuk menjenguk Henry. Louis sengaja membuat muffin itu untuk diberikan pada Natalie yang sedang menjaga perawatan ayahnya. Clark merasa bersalah atas musibah yang menimpa Henry saat ini. Namun Louis membantah hal itu. Sejak awal dirinya yang meminta Henry untuk membantu permasalahan ini. Kemudian gantian Louis yang merasa bersalah terhadap permasalahan adiknya Lucy. Clark merasa Louis lah yang telah dikhianati oleh adiknya. Louis merasakan ia tak sepenuhnya memahami apa yang dirasakan adiknya. Saat itu ia lebih memaksakan kehendaknya tanpa peduli perasaan adiknya. Tiba-tiba percakapan itu terhenti dengan datangnya Jordan dan Jonathan yang mencium bau muffin buatan ibunya. Louis mengatakan pada putranya bahwa Natalie tak bisa datang di pesta ulang tahun Sarah karena harus membantu pemulihan kesehatan ayahnya. Kyle mengajak Sarah berdansa sambil membicarakan pesta ulang tahunnya. Kemudian Kyle juga mengajak berdansa istrinya. Kyle merasakan kebahagiaan saat ini bersama keluarganya. Sarah meminta izin kepada ayahnya untuk memakai nama belakang keluarga di belakang namanya. Kyle merasa tak keberatan akan hal itu. Ia kemudian mengajak ibu dan anak berdansa lalu merangkul keduanya dengan penuh rasa bahagia. Superman mendatangi Ted Harris yang sedang dalam perawatan. Superman mencoba meminta liontin yang diambilnya dulu saat pertempuran dengan kembarannya. Namun liontin itu telah diberikan Ted kepada Jenderal Anderson. Akhirnya Superman memutuskan untuk menemui Jenderal Anderson. Sam datang ke peternakan untuk menemui Jordan. Kebetulan saat itu Jordan sedang bersama Jonathan. Sam memutuskan melibatkan Jonathan karena merasa bahwa Jonathan bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia tentang mereka. Di kantor Louis sedang memutar kembali video lama mengenai Ellie. Christy datang untuk mengambil beberapa catatan di ruangan itu. Louis berusaha meminta maaf atas kejadian-kejadian sebelumnya. Christy menjelaskan pada Louis bahwa saat ini ia sedang sibuk dengan suatu urusan. Kali ini Christy tak bisa bersama Louis menangani suatu masalah. Sepeninggal Christy, Louis seperti melihat sesuatu pada rekaman itu. Saat Dr. Faulkner keluar dari mobilnya, kembaran Superman menatapnya dengan sangat tajam. Superman menemui Jenderal Anderson untuk meminta liontin itu. Tapi Anderson merasa tak harus memberikan liontin itu. Liontin itu memberikan kekuatan lebih pada pemakainya. Anderson ingin memakaikan liontin itu pada anak didiknya nanti. Tapi jika Superman bisa mendatangkan kembarannya itu, maka Anderson mau memberikan liontin itu sebagai gantinya. Di gudang Sam melatih fisik kedua cucunya. Sam meminta Jordan melanjutkan latihan dan mengerahkan segala kemampuannya. Sementara Sam meminta pada Jonathan untuk beristirahat. Lana mencoba membantu Sarah untuk mengenakan gaun yang dipakainya dulu. Saat Sarah keluar kamar, Lana terpesona dengan kecantikan putrinya. Sarah kelihatan anggun dengan gaun yang dipakainya. Sarah sedikit susah berjalan memakai gaun itu. Selain terasa agak kekecilan, ia juga merasa tak terbiasa memakai pakaian seperti itu. Mendadak Sarah sedikit tergelincir saat berjalan di depan ibunya. Lana dengan tangan langsung menangkap lengan Sarah dan berusaha memapahnya. Clark menemui Louis di kantornya. Ia mengajak Louis untuk pulang bersamanya. Tapi kali ini Louis ingin menemui Dr. Faulkner karena dalam rekaman video yang dilihatnya Dr. Faulkner adalah salah satu murid Ellie Liston. Christy ternyata menemui Ellie untuk melakukan wawancara. Dalam wawancara itu, Ellie mengatakan bahwa keluarganya adalah ras yang terpilih. Tiba-tiba Christy merasa pandangannya mulai kabur dan terasa hendak pingsan. Christy akhirnya menyadari bahwa Ellie telah membiusnya. Louis tiba di kantor Dr. Faulkner. Perlahan ia masuk ke dalam kantor itu. Dilihatnya seisi ruangan sangat berantakan. Tak disangka Louis bertemu kembaran Superman. Ia menatap Louis dan tak lama berselang terbang meninggalkan ruangan itu.
Louis dikejutkan dengan apa yang dilihat di depannya. Louis melihat mayat Dr. Faulkner tergeletak di lantai dalam keadaan sangat mengenaskan. Dalam waktu tak begitu lama Superman menemui Louis. Lalu Louis menceritakan semua kejadian yang dilihatnya. Louis melihat sebuah gambar di dekat mayat Dr. Faulkner. Gambar itu adalah Ellie Liston. Louis mengambil kesimpulan bahwa kembaran Superman sedang mengincar musuh yang sama dengannya. Ellie Liston masih menunggu Christy bangun dari pingsannya. Setelah beberapa menit berlalu, Christy pun bangun dari tak sadarkan dirinya. Saat Christy terbangun, ia seperti tersontak kaget dengan apa yang sedang dialaminya. Jonathan masuk ke rumah dan mengambil obat yang dibeli dari pacarnya. Kemudian ia kembali lagi ke gudang menemui Sam dan Jordan. Ia meminta izin pada Sam untuk berlatih sparring partner dengan adiknya. Sam menyerahkan keputusan pada Jordan dan Jordan tak keberatan akan hal itu. Mereka pun saling melancarkan pukulan bergantian. Hingga suatu saat Jonathan melayangkan pukulan yang membuat Jordan terjatuh. Melihat hal itu, Sam segera menghentikan perkelahian keduanya. Nenek Sarah datang untuk mengajak keluarga itu pergi ke gereja. Sebelum ke sana, si nenek meminta mengambil potret keluarga. Di depan Ellie, Christy bercerita bahwa ia mengalami sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ia merasa menjalani semua yang terjadi di masa lalunya, tapi ada versi lain dalam peristiwa itu. Saat itu ia merasa dunia berhenti, namun ia melihat Ellie Liston ada di mana-mana. Tiba-tiba Louis muncul di tempat itu bersama Superman. Superman mengingatkan pada Ellie akan datang seseorang yang membahayakan dirinya. Belum sempat Superman menjelaskan banyak, sebuah terjangan datang dengan sangat cepat menuju ke arah Ellie Liston. Superman dengan refleks menyelamatkan Ellie dari terjangan itu dan menahan dengan tubuhnya. Superman terbawa terjangan itu hingga menjebol tembok dan terbawa cukup jauh. Kembarannya membawanya pada sebuah gudang. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian yang dahsyat antara mereka. Mereka saling pukul satu sama lain dan berusaha mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Sebenarnya kembaran Superman unggul lebih dulu. Tapi Superman mampu menghancurkan es yang membungkus dirinya. Ia langsung menerjang kembarannya dan membawanya terbang ke atas. Lalu ia melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah wajah kembarannya, hingga kembarannya terjatuh ke pertambangan. Superman kemudian mengambil batu kristal di sekitar pertambangan itu lalu menghajarnya hingga pingsan. Pesta ulang tahun Sarah pun dimulai. Terlihat begitu banyak undangan yang datang malam itu. Wali kota Dean juga nampak ada di sana. Jordan ditemani Jonathan datang dan langsung menemui keluarga Sarah. Lana akhirnya menyuruh Sarah mengantar Jordan dan Jonathan untuk menikmati jamuannya. Superman segera berubah menjadi Clark untuk menghadiri pesta ulang tahun bersama Louis. Dalam pesta itu, Jonathan menunjukkan sikap yang berlebihan kepada adiknya. Ia mengatakan dirinya lebih baik daripada Jordan. Namun ia merasa orang-orang di sekitarnya lebih memperhatikan Jordan daripada dirinya. Setelah mengatakan hal itu, ia pergi meninggalkan Jordan. Sarah datang menghampiri Jordan kemudian mengajaknya keluar untuk mencari udara segar. Clark dan Louis yang terlambat datang langsung menemui Kyle. Kyle menyambut mereka dengan hangat. Mendadak seseorang mengirimkan pesan untuk bertemu di luar. Kyle segera mempersilahkan Clark dan Louis menikmati pestanya. Sarah membawa Jordan duduk berduaan di teras rumah. Jordan bercerita pada Sarah mengenai sikap kakaknya yang berubah. Sarah yang pernah mengalami depresi menceritakan pengalamannya dulu. Saat itu ia juga merasakan perubahan pada dirinya hingga ia tak sadar berbuat sesuatu hal yang memalukan. Kini Sarah menyadari kesalahan itu dan merasa lebih dewasa sekarang. Kyle di luar menemui seorang yang menghubungi ponselnya. Dan ternyata orang itu adalah Tonya Martinez. Tonya terpaksa datang menemui Kyle karena Kyle tak pernah menanggapi dan membalas pesannya. Ia cuma ingin mengatakan bahwa pacarnya dulu telah menjual informasi tentang hubungan mereka kepada wali kota Dean. Setelah menyampaikan hal itu, Tonya kemudian pergi meninggalkan Kyle. Tanpa disadari Kyle, Sarah dan Jordan berdiri tak jauh dari tempat itu. Kyle kembali ke ruangan pesta. Clark segera menyapanya kembali. Saat Kyle melihat wali kota Dean, Kyle mengungkapkan luapan emosinya pada Clark. Kyle mengatakan pada Clark ia telah melakukan kesalahan yang berakibat fatal pada keluarganya. Kyle kemudian mendatangi Dean yang sedang bersama istrinya. Di depan Dean, Kyle rasanya ingin melampiaskan emosi kepadanya, tapi Lana segera mengajak Kyle menjauh dari Dean. Louis menghampiri Christy yang juga hadir pada pesta itu. Christy memberitahu Louis bahwa Ellie telah membiusnya. Ia menjelaskan pada Louis ia seperti menjalani dirinya, namun ada versi yang lain. Ia yakin menjalani kejadian di masa lalu, tapi ada yang beda dalam peristiwa itu.
Kini Christie sadar Louis memang benar bahwa wanita itu sangat membahayakan. Tibalah diumumkan acara selanjutnya adalah dansa antara ayah dan anak. Jordan mengantar Sarah ke tengah pesta di bawah lampu sorot yang mengarah padanya. Kyle mendekat menghampiri putrinya dan memasangkan mahkota kecil di atas kepala Sarah. Mereka pun kemudian larut dalam alunan musik untuk berdansa. Namun tak lama, kemudian Sarah menghentikan langkahnya dan berkata pada Kyle bahwa ia telah mendengar percakapan tadi. Lalu Sarah bergegas keluar dari ruangan itu. Kyle dan Lana segera menyusul putrinya. Sampai di luar, Sarah mencoba protes kepada ayahnya. Lana yang mengetahui hal itu membujuk Sarah membicarakan hal itu nanti. Ia ingin Sarah kembali ke pesta yang telah dipersiapkan untuknya. Akhirnya Sarah menuruti perkataan Lana untuk kembali masuk ke dalam. Lana kemudian memberikan pidatonya. Ia sangat membanggakan kejujuran putrinya. Ia selalu menemani hari-harinya. Ia bisa menjadi sahabat kecil buatnya. Sarah merupakan inspirasi dalam kehidupannya. Malam itu banyak terlontar pujian dari Lana untuk putrinya. Hingga Sarah menjadi sangat terharu dan memeluk ibunya dalam ungkapan rasa cintanya. Clark mendengar ibunya memanggil dan menyuruhnya datang ke benteng. Kembarannya saat ini sudah terbangun. Ibunya memberitahu Superman bahwa kembaran itu adalah sebagian sisi lain dari dirinya. Kebalikan dari dirinya, kembarannya itu adalah versi lain yang sedikit berbeda. Kembarannya itu ingin menghidupkan kembali planetnya yang sudah hancur. Jonathan mendatangi Jordan dan ikut prihatin atas masalah Sarah. Jordan lalu menanyakan perubahan sikap Jonathan saat ini. Jordan meminta kakaknya agar lebih terbuka kepadanya. Tapi Jonathan justru marah dan membuat matanya menyala. Melihat hal itu, Jordan mengajak Jonathan untuk bertemu dan menceritakan hal ini kepada ayah mereka. Tapi Jonathan meminta waktu pada Jordan untuk tak menceritakan pada ayah mereka saat ini. Kembaran Superman mengingatkan pada Superman ia adalah tentara di planetnya dulu. Tentara harus siap perang kapan saja saat dibutuhkan. Tapi Superman merasa saat ini tak ada perang. Lalu kembarannya menjelaskan bahwa sebentar lagi ia akan berperang dengan Ellie. Jika Superman membiarkannya, maka seluruh keluarganya akan dilenyapkan oleh wanita itu. Sekian episode kita kali ini, ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.